Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita sekarang akan mulai pembelajaran kita malam hari ini. Dan malam hari ini kita mengambil tema dunia artificial intelligence atau disingkat dengan AI dalam dunia teologi. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan, bagaimana mungkin ini bisa ada kesamaan ataukah ada keseimbangan, ataukah memang AI sekarang sudah masuk merambat sampai ke dunia teologi. Nah, malam hari ini kita akan bedah bagian itu, dan malam hari ini saya sengaja atau kami sengaja dari Grace Ministry mengundang narasumber yang sangat compatible. Yang pertama Kapten Genry Gandaria. Beliau seorang kapten, tetapi beliau juga adalah seorang master teologi, ya, dan dia juga mengajar salah satu STT yang ada di Jakarta. Nah, jadi selama beliau ada di darat, dia akan mengajar di dalam STT itu sendiri, dan kemudian kalau dia berlayar sebagai kapten, maka ada teknologi yang di perkapalan sekarang sudah tidak lagi menggunakan sistem analog, tetapi sudah menggunakan sistem digital yang lebih banyak dari penggunaan AI itu sendiri, artificial intelligence. Ini yang pertama. Dan yang kedua, seperti yang saudara-saudara sudah ketahui, tapi paling tidak saya juga akan menyampaikan bahwa narasumber yang kedua kita ini adalah Profesor Dr. Jimmy Posangi, PhD. Beliau adalah seorang pakar di bidang kesehatan tentunya karena seorang dokter, tetapi beliau juga adalah seorang pengguna AI. Tidak hanya itu, tapi dia juga beberapa kali menyampaikan materi mengenai AI itu sendiri. Nah, ini narasumber yang kedua. Dan narasumber yang ketiga, Penatua Dr. Joni Pabisa, Magister Pendidikan, Magister Teologi. Selamat malam. Tentunya selamat malam. Kedua beliau yang sudah ada di hadapan kita ini sangat familiar, tetapi tentu harus kita perkenalkan, ya, karena kedua beliau adalah pakar-pakar di bidangnya, dan nanti sebentar kita akan mendengar presentasi dari masing-masing. Namun sebelum kita mulai, saya akan mengajak kita untuk berdoa. Evangelis Yan Mamondol untuk bisa membawa kita dalam doa. Silakan Pak Yan. Baik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapak atas kasih dan kemurahan di dalam kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh bertemu satu dengan lain untuk bicara, saling sharing seputar dunia teknologi yang akan berkaitan dengan iman Kristen kami. Kami serahkan jalannya acara kami dalam tangan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Evangelis Yan Mamondol yang sudah membawa kita dalam doa buka. Ya, seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa narasumber kita adalah 3 pembicara atau 3 presenter. Namun kita akan mendengarkan beberapa narasi, sekaligus juga ada beberapa contoh yang sudah saya siapkan di sini menyangkut artificial intelligence itu sendiri.
that day. The soldiers tried to clear the narrow street, but the crowd pressed in to see a man condemned to die on Calvary. He was bleeding from a beating, there were stripes upon his back, and he wore a crown of thorns upon his head, and he bore with every step the scorn of those who cried out for his death. Down the Via Dolorosa, called the way of suffering, like a lamb, the Messiah, Christ the King. But he chose to the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Jos în Via Dolorosa, în Ierusalim odată, soldații strada îngustă o păzea, dar mulțimea dorea să vadă pe cel ce e la moarte condamnat. Jos în Via Dolorosa este suferinței drum, ca un miel era Mesia regele. Și a ales drumul acest din dragoste pentru mine și tine. Jos în Via Dolorosa este drumul de durere. The blood that would cleanse the souls of all men made its way to the heart of Jerusalem. Down the Via Dolorosa, on the way of suffering, like a lamb, the Messiah, Christ the King. But he chose to the road out of his love for you and me. Down the Via Dolorosa, all the way to Calvary. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini poin yang pertama, dan yang kedua ini adalah hasil karya dari seorang anak Tuhan yang bernama Evangelisian Mamundol. Kita simak. Kau tinggalkan surga yang mulia, ke dunia bercela, dan itulah kasih. Kesenangan pun kau tinggalkan, sengsara buat kami,
dan itulah kasih. Dicela, dihina, disiksa, tanggung dosa kami, dan itulah kasih. Darahmu tertumpah di salib, selamatkan kami. Ya, oke, Bapak Ibu Saudara, saya hanya ingin memberikan sampel bahwa AI sudah sampai dapat membuat hasil seperti tadi, dan kita hampir tidak dapat membedakan mana live begitu atau rekaman tapi memang manusia, ya. Dan kita hampir tidak dapat membedakan ini hasil pekerjaan AI. Nah, ini bagian yang pertama dari musik, dan saya ingin memberikan satu lagi sehingga kita bisa langsung memulai dengan diskusi kita malam hari ini. Tahun 2014, Elon Musk pernah nge-tweet, AI bisa lebih berbahaya dari nuklir. Pada waktu itu mungkin orang banyak menganggapnya lebay atau bercanda. Tapi belakangan peringatan Elon Musk ini sepertinya mulai terbukti. Geoffrey Hinton yang dijuluki Godfather-nya AI mundur dari Google karena merasa ada yang tidak beres dengan AI. Ia bahkan bersuara di mana-mana untuk memperingatkan bahayanya. You left your job with Google in part because you say you want to focus solely on your concerns about AI. You've spoken out saying that AI could manipulate or possibly figure out a way to kill humans. How could it kill humans? It'll be very good at manipulation because it will have learned that from us. Buat kalian yang belum sadar, AI atau Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan adalah teknologi yang sekarang disematkan hampir di semua platform sosial media dan hampir di semua software komputer. Contoh paling gampang TikTok. Mengapa filter TikTok sekarang bisa melakukan hal-hal yang dulu tidak pernah bisa kita lakukan? Misalnya mempercantik wajah, memodifikasi wajah, sampai bisa menukar wajah. Karena dia dibantu AI. I can't believe this is a filter. This is what I look like in real life. Are you kidding me? Disebut Artificial Intelligence, kecerdasan buatan, karena teknologi ini meniru kecerdasan manusia. Makanya salah satu algoritmanya disebut Artificial Neural Network, jaringan saraf tiruan yang meniru cara kerja otak manusia. Sebuah algoritma yang mampu mengenali pola suara, gambar, atau data apapun yang diberikan kepadanya. Di dunia otomotif, AI sekarang sudah bisa nyetir sendiri, seperti yang sekarang diterapkan pada taksinya Cina. Nggak ada orangnya, bukan mobil hantu. Di dunia seni, AI juga sudah mulai menggeser peran musisi, desainer, dan editor. Karena AI bisa membuatkan musik lebih cepat, membuatkan animasi lebih keren, dan bisa membantu mengedit foto dan video lebih gampang. No freaking way. That's insane. Belakangan orang juga ramai membicarakan ChatGPT, sebuah chatbot dengan bahasa manusia yang bisa menjawab semua pertanyaan. Contoh ya, kita kasih soal matematika nih ya. Langsung enter. Langsung dikerjain dong sama AI-nya. Yang membuat para programmer kaget, ChatGPT bahkan bisa melakukan coding seperti programmer profesional dalam waktu singkat, yang manusia saja harus berpikir keras untuk melakukannya. Now change it so it returns it in base 64. Shut the Itu belum seberapa, ada satu yang cukup mengerikan. AI bahkan sudah bisa menembak gambar yang kita lihat tanpa melihat gambar aslinya, hanya bermodalkan hasil scan otak dari MRI. The AI then only looks at the brain, does not get to see the original image, and it's asked to reconstruct what it sees. Ini yang membuat Tristan Harris dan Ezra Raskin yang pernah membuat dokumenter Social Dilemma di Netflix baru-baru ini merilis video terbarunya berjudul The AI Dilemma. Mereka menunjukkan banyak data yang akan membuat kita ngeri. Salah satunya mereka menyebutkan bahwa setengah peneliti AI percaya bahwa ada kemungkinan 10% atau lebih manusia bisa punah gara-gara tidak bisa mengontrol AI. Mengapa bisa begitu? Karena data terbaru menunjukkan bahwa kemampuan AI terus meningkat 2 kalinya setiap berapa bulan.
Yang mengerikan, ada prediksi bahwa di tahun 2045 AI akan sampai di titik singularitas. Artinya dia akan menyentuh titik di mana dia akan setara dengan kemampuan semua otak manusia kalau disatukan. Itu yang membuat sebagian orang khawatir AI ini suatu saat memiliki kesadaran seperti manusia dan menyerang manusia seperti di film-film. Elon Musk sendiri pernah nge-tweet Deus Ex Machina. Entah apa maksudnya, tapi ini mengingatkan kita pada film Ex Machina, film tentang robot cantik yang memiliki kecerdasan buatan yang pada akhirnya membunuh penciptanya sendiri. Dan menariknya, Ex Machina pun berasal dari kata yang sama yang diucapkan Elon Musk, Deus Ex Machina, ungkapan dalam bahasa Latin yang artinya Tuhan yang keluar dari mesin. Kata Deus yang artinya Tuhan dalam film ini dihilangkan, seolah-olah menggambarkan bahwa di dunia AI, peran Tuhan tidak dibutuhkan lagi kalau manusia sudah mampu menciptakan mesin berkesadaran. If you've created a conscious machine, it's not the history of man. That's the history of gods. Benarkah AI bisa sampai di level itu? Simak video ini sampai habis, kita akan temukan jawabannya. Karena itu guys, siapkan akalnya dan siapkan imannya karena kita akan masuk pada kajian yang bisa membuat kalian gila. Ya, demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa sampel yang sudah disampaikan, ditayangkan, bahwa AI itu membantu. Tetapi ada kekhawatiran apabila nanti AI itu melampaui kecerdasan manusia dan kemudian dia menghilangkan nilai-nilai yang religi ya dari manusia itu sendiri. Namun lewat percakapan kita malam hari ini kita akan mendengar beberapa pemaparan dari ketiga narasumber kita. Yang pertama Kapten Jenry Adi Saputra Gandaria, Magister Mars, mungkin ini Marin ya Pak, karena pelaut ya, dan beliau juga adalah Magister Teologi. Saya ingin memulai percakapan kita malam hari ini ke Pak Kapten Jenry. Mungkin Pak Jenry bisa menjelaskan ini sebetulnya apa yang melatar belakangi AI itu diciptakan. Mungkin kita sedikit kembali flashback ke historikalnya ya Pak ya. Silakan Pak. Shalom, selamat malam. Ya, selamat malam. Shalom. Oke, saya pernah memaparkan dalam satu slide tentang sejarah tentang AI itu sejak 1953. Kemudian sebenarnya mulai dari 1940-an kalau di slide saya yang dulu. Dan makin mantapnya itu ketika Alan Turing membuat satu saringan atau satu ujian di mana setiap komputer yang harus dirilis atau dipakai oleh kita umat manusia itu harus melewati Turing test. Nah dari situ AI mulai berkembang, kemudian pada puncaknya itu dirilis oleh Geoffrey Hinton yang disebut sebagai saat ini Godfather. Selain daripada Geoffrey Hinton, ada Joshua Bengio dan Yan LeCun. Mereka bertiga itu kemudian menjadi sebagai ujung tombak penetap AI yang diikuti oleh Sam Altman dan rekan-rekan. Sehingga OpenAI, Sam Altman bersama tadi yang sudah dipaparkan lewat video, yaitu Elon Musk, mereka sangat booming ketika OpenAI itu digunakan oleh berbagai kalangan.
Saya kira itu saja sejarah singkat sampai saat ini. Boleh berkembang begitu pesat. Jadi kecepatan AI di dalam dunia ini digunakan oleh berbagai kalangan sehingga booming dan disebut sebagai God. Tadi di dalam video disebutkan God mesin ya, Allah dari mesin. Kemudian Yuval Noah Harari juga menyebut Homo Deus. Kemudian jadi seharusnya AI ini adalah alat bantu kita, tetapi hati-hati karena dari dalam alat ini dulu godaan itu berasal daripada iblis, itu berasal daripada buah, sekarang berubah menjadi mesin. Jadi hati-hati, kehidupan kita saat ini sedang diuji melalui mesin-mesin ciptaan manusia sendiri, karena Homo Deus itu artinya manusia menjadi seperti Allah pada tingkat AI yang ke-10, yang paling top. Jadi hati-hati kita mendengar kata Allah, mendengar kata God itu di dalam scientific berbeda dengan Allah yang ada di dalam kepercayaan kita masing-masing. Muslim, Kristen, Hindu, Buddha mempunyai Allah masing-masing. Jadi sebagai orang Kristen, kita jangan mendengar ketika mendengar God di dalam AI, itu bukan berarti Allah yang kita sembah. Kecuali kita berada di dalam suatu pola atau suatu kamar atau AI seperti yang sudah diciptakan oleh Pak John Pabisa itu, MedX ya Pak. Nah, itu kita berada pada tempat yang benar. Karena itu Allah yang dimaksud adalah Allah di dalam Yesus Kristus, Allah yang kita sembah di dalam Kristen. Jadi kata Allah di sini hati-hati ketika kita berada di dalam sisi atau di dalam kamar atau di AI yang bukan berasal dari Allah yang kita sembah. Saya kira itu saja untuk sementara, Pak. Baik, Pak. Kalau tadi tidak salah, Pak Captain Jendrik juga menyinggung soal level atau tingkatannya. Nah, sebetulnya kalau dalam perkembangan teknologi yang sampai sejauh ini di zaman kekinian, itu AI sudah masuk di level berapa dan bagaimana ukurannya gitu, Pak? Apa ukurannya bahwa oh ini sudah di level 1, 2, 3 dan sampai tingkat yang 10? Dan seperti apa nanti kalau itu tingkatan yang sudah sampai tingkat 10? Apa betul ini baru sampai tingkat 10 atau sudah ada lagi yang di atas 10? Silakan, Pak. Kalau untuk tingkatan itu saya pernah memberikan slide dulu pada waktu tentang ada hubungan dengan wahyu. Itu AI kalau berdasarkan kemampuan atau capability itu ada 3. Yang pertama narrow AI atau weak AI. Kemudian yang kedua artificial general intelligence AI. Kemudian yang ketiga super AI atau tingkat kecerdasannya sudah melebihi manusia. Nah, kalau pada fungsinya atau fungsi itu ada 10. Yang pertama rule based AI, context based AI, narrow AI, reasoning AI, kemudian IG, AC, kemudian SAAI, kemudian transcendent AI, cosmic AI, dan yang paling atas itu godlike AI. Jadi ada 2 jenis AI yang saat ini beredar atau yang saat ini kita pakai. Dilihat dari fungsinya atau fungsinya, kemudian yang kedua dilihat dari kemampuan atau capability-nya. Jadi untuk saat ini kalau ditanya kita berada pada tingkat keberapa, level keberapa, kita mereferensikan apa yang dikatakan oleh para pakar
oleh pakar AI itu mulai dari Ilya Sutskever. Ilya Sutskever itu dia mengatakan bahwa sekarang di Safe Super Intelligence itu kecerdasan super sekarang tak terhindarkan lagi dan sangat dekat. Itu dia katakan pada Juni 2025, menyebutkan bahwa level AI 03 dan Grok 4 saat ini sebagai sistem pra kecerdasan super. Itu dari Ilya Sutskever. Kemudian Sam Altman, OpenAI, pada dasarnya kita telah mencapai Artificial General Intelligence. Itu dalam memo internal OpenAI yang sempat bocor pada September 2024. Secara publik mengatakan singularitas lembut atau kecerdasan buatan yang lambat. Tetapi kecerdasan super akan segera hadir pada awal 2026 sampai 2027. Kemudian Dario Amodei, Anthropic ya, sebagai CEO Anthropic, dia bilang kita berada di era AGI saat ini. Itu wawancara pada September 2025. Kecerdasan super paling lambat pada tahun 2027 akan terrealisasi. Kemudian Elon Musk pada Oktober 2025 di dalam tweetnya, dia bilang kita sudah melewati AGI. Super Intelligent Digital sudah ada sekarang. Itu pada Oktober 25. Nah, level Grok 4, kemudian level Grok 5 masih jarang dipakai, tetapi bagi yang berbayar, yang pakai berbayar itu sudah dipakai. Kemudian Super Intelligent Physics dalam Optimus Grok pada tahun 2026 sampai 2007 itu akan booming menurut Elon Musk. Kemudian Demis Hassabis, DeepMind, CEO DeepMind, kita telah mencapai kecerdasan buatan umum. Itu pidato pada hadiah Nobel Oktober 2025. AI transformasi dan kecerdasan super dalam 5 tahun mendatang. Berarti 2025 ditambah 5 berarti 2020. Menurut Demis Hassabis, kita akan masuk di dalam super intelligent daripada AI. Saya kira itu referensi untuk bagi kita untuk mengetahui apakah kita sudah berada di level mana. Baik, Pak. Kalau berdasarkan fungsional tadi dan berdasarkan capability-nya. Oke, baik. Saya kira itu berdasarkan komentar-komentar daripada ahli AI. Iya, terima kasih Pak untuk penjelasan. Nanti sebentar kita sambung dengan berkembangnya AI itu sudah merambat tidak hanya di satu bidang, tetapi hampir di semua lini, begitu ya. Dia masuk dan itu sangat membantu, tetapi harus beware karena ada hal-hal yang bisa mengganggu kestabilitasan manusia, karena di situ juga ada berhubungan dengan 3 unsur ya, spiritual, jiwa dan tubuh. Nah, oke. Saya untuk sementara meninggalkan Kapten Jenry Gandaria. Saya menuju ke Profesor Jimmy Posangi. Prof, begini, dari penjelasan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kapten Jenry sendiri, bahwa ada tingkatan di sana kan, ada tingkatan atau ada level. Nah, sejauh ini pengguna AI itu sendiri yang dirasakan oleh Prof sendiri secara langsung begitu, itu bisa mungkin dilukiskan dalam bentuk ilustrasi kah, atau dalam bentuk PPT atau dalam bentuk yang lain. Silakan Prof. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Karena saya ini pengajar di Fakultas Kedokteran dan saya sudah tahu kalau tutorial, waduh, ini anak-anak pinternya minta ampun. Presentasinya, PowerPoint-nya. Terus saya tanya, ini apa ini? Dan mereka bilang, pakai AI. Oke, no problem, saya bilang. Alat bantu harus digunakan. Dan mereka gampang sekali sekarang cara belajar, karena semua yang kita bikin di dalam tutorial buku panduan, aduh, keluar semua memang. Tapi kalau mereka bikin tulisan, misalnya
tesis atau tulisan apa saja. Untung ada alat yang bisa bantu kita, yaitu yang kita sebut dengan Turnitin. Kalau dia di atas 20%, wah plagiat dia. Langsung ketahuan. Jadi harus diparafrase biasanya. Saya sedikit memberikan sedikit bagaimana rangkaian kepintaran manusia ini. Karena kepintaran manusia ini ya pasti ada batasnya. Batasnya itu yang kita sebut dengan rapture, dengan harpazo, dengan 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Tapi saya akan mulai dulu. Saya share ya. Ini saya share. Oh, kenapa ini? Oh, boleh. Saya share. Ya, manfaat AI. Kita mesti lihat dari permulaan Tuhan menciptakan dunia. Pada waktu penciptaan, kalau kita lihat ditulis oleh Musa dari wahyu dari Allah sendiri, Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya waktu itu ya, Allah menciptakan. Jadi kalau Allah menciptakan ini, kita tahu ini ruang, langit, dan bumi, benda. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah, power, melayang-layang, gerak. Ini 5 ini diklaim oleh para ahli yang lebih-lebih dulu, yaitu Isaac Newton. Dia tunjukkan kehebatannya. Ini lihat, ada 5. Padahal saya tidak tahu apakah dia punya referensi Alkitab atau tidak, tapi dia orang Kristen. Dia punya referensi, saya yakin dia baca ini ya. Nah, sekarang kita coba lihat kebenaran Alkitab. Bumi bulat, itu nanti Columbus yang tahu. Columbus keliling, dia bilang, wah benar bulat. Padahal sudah ditulis dalam Yesaya 40 ayat 22. 1940 dia bilang, Yesaya 600 tahun sebelum. Kemudian bumi ada kehampaan. Ini nanti Yuri Gagarin tahun 1955, waktu itu mereka kirim monyet, dan wah mati pula. Yuri Gagarin ketika di atas, dia bilang, mana Tuhan? Tidak ada. Terus dari bawah bilang, Yuri, kamu mau lihat Tuhan? Lepas maskermu. Wah, padahal Ayub sudah ya. Nah, Presiden Joko Widodo, digitalisasi, computing, dan data analitik mendisrupsi, mengubah secara fundamental kehidupan peradaban landscape ekonomi. Kita mulai dari revolusi industri. Revolusi industri kita tahu sekarang 4.0 atau kadang orang bilang 5.0, tapi saya katakan saja 4.0, fase keempat, perjalanan sejarah sejak abad ke-18. Itu penemuan pertama, yaitu mesin uap oleh James Watt. Mesin uap dia temukan. Sesudah itu listrik, itu Ampere, Michael Faraday. Dia temukan listrik. Kemudian keluar lagi Alexander Graham Bell, elektronik. Keluar lagi teknologi digital. Dan ini sekarang kita lihat mengubah, mengganggu, mengembangkan kegiatan online, taksi. Oh, dulu taksi demo, taksi Bluebird, demo di Jakarta gara-gara taksi mulai pakai online. Makanan, wah banyak yang marah-marah, nggak suka. Belanja, belajar, semua kok online. Tapi ini zaman kita harus ikuti. Siapa yang tidak ikuti, mau mundur, tidak bisa. Tantangan. Nah, ini yang tadi sudah disampaikan, menghapus pekerjaan, menciptakan lapangan kerja digital, peningkatan infrastruktur, integrated service digital network, misalnya pembelajaran jarak jauh. Ini mungkin ada orang Amerika ini di sini, coba jaraknya minta ampun. Dulu kalau kita mau bicara ke Amerika, pakai di kamar bicara, pergi ke telepon, teriak-teriak, halo, apa kabar? Dan bayarnya minta ampun. Sekarang, waduh, bisa video call langsung, begitu murah ya. Dan fasilitas untuk pendidikan sekarang gampang sekali. Education, perpustakaan. Nah, pemanfaatan IT ini dipadukan dengan konvensional, ada 3 klasifikasi dia, merupakan alat bantu sumber informasi sistem pembelajaran. Saya ingin tentang pembelajaran, karena saya berkecimpung dalam pembelajaran. Dulu, era print out, waktu itu memang informasi on hand, buku, koran, diktat, textbook. Penghafal ialah orang pintar, juara kelas. Oh, karena dia jago menghafal. Otak dipaksa harus kerja keras.
Kemudian muncul era search, informasi on demand. Google menjawab, sumber ilmu bukan lagi guru, Google saja semua. Orang pintar ialah yang punya keyword. Dia punya keyword, dia tanya, itu dia dapat. Ini otak kerja sedang, tidak menghafal lagi. Kemudian muncul era algoritma. Di sini informasi datang. Kita diam-diam saja TikTok, FB, YouTube, Instagram. Waduh, sumber ilmu itu sekarang disuap. Orang pintar ialah si viral. Otak kerja ringan. Kemudian muncul era generatif AI. Jadi informasi ChatGPT, generatif, pre-trained transformer. Sumber ilmu DeepSeek. Orang pintar meminta kalau dia punya kata-kata kunci, dia memang orang pintar. Otak santai, dialog. AI menjadi lawan tanding, dikritik, argumen, proses, pingpong, itu jalan semua itu dia pada era generatif. Nanti berikut era agentic AI, post-generatif AI. Saya tidak tahu itu sudah di tingkat berapa seperti yang dikatakan oleh Captain tadi ya. AI menjadi manajer. Ini contoh, hanya berikan perintah misalnya, saya mau liburan ke Bali. AI akan bekerja sendiri untuk tiket, hotel, tagihan, termasuk negosiasi. Kita diam-diam saja. Tenang, nanti AI yang atur semua. Nah, paradoks, mesin mengambil alih. Otak terancam sindroma popcorn brain, bahkan brain rot. Pikiran melompat-lompat tidak fokus. Brain rot ini namanya, apa ini? Bakeho orang Manado bilang, karatan. Otak tidak digosok-gosok lagi ya. Nah, memerlukan deep reading. Deep reading ini yang membangun struktur berpikir sebagai logika yang tidak dapat diberikan oleh AI. Deep reading, kita mengerti sekali persoalannya. Kita tidak bisa memberi perintah yang cerdas jika kita kosong. Kalau kita punya isi, kita dapat berikan perintah kepada AI. Tapi kalau kita kosong, ya kita dibodohin oleh AI ya. Dan ini perintah Tuhan dalam 2 Timotius 2 ayat 15. Ini perintah Tuhan. Belajar, spoudaso, tidak malu, anepaskuntos, 2 Timotius 1 ayat 8. Apa yang anepaskuntos? Katakan kepada orang lain bahwa masuk sorga itu Tuhan hanya berikan. Katakan Injil. Dan yang ketiga, di dalam 2 Timotius 2 ayat 15, harus ortotomeo, membagi dengan tepat. Dan ortotomeo ini AI mesti kita atur, supaya AI itu ortotomeo. Kalau AI itu dia tidak ortotomeo, jadi kacau, jadi AI campur aduk itu. Jadi mesti 1 Korintus 1 ayat 18 katakan apa? Bodoh sekali manusia kalau mati, kalau masuk neraka. Ya, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Bodoh sekali manusia kalau mati masuk neraka. Ya, tetapi pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah itu pada Injil. Dan apa itu? Kenapa dia bodoh? Dia bodoh karena masuk surga itu gratis, cuma-cuma. Diberikan, ya. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Anugerah itu sesuatu yang tidak layak kita terima. Dan kita bisa masuk surga. Dan ini harus kita terima melalui iman, bukan hasil usaha. Sudah dijelaskan bukan hasil usaha. Pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan. Jangan sombong. Yang tadi mengatakan Deus itu orang-orang sombong ya. Deus. Mengatakan AI itu Deus. Bukan main. Tuhan Allah katakan jangan sombong. Karena Lucifer jatuh akibat sombong. Adam dan Hawa jatuh akibat sombong. Sombongnya apa? Mau jadi sama seperti Tuhan ya. Anugerah itu ketika Allah berikan sesuatu yang tidak layak kita terima. Itu anugerah. Pengasihan, yaitu apa Tuhan, di mana Tuhan Allah menyendirikan kita dari hal-hal jahat yang kita layak. Karena kita semua tidak ada seorang pun di antara yang hadir ini yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi mendapat mercy, mendapat pengasihan dari Tuhan supaya kita boleh berbuat baik. Ya, jadi Injil anugerah yang dia katakan sebab yang sangat penting, dan ini hanya 1 kali, tidak ada 2 kali. Dalam Alkitab saudara boleh baca, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati untuk dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ini ya, ChatGPT, using ChatGPT before learning, made Acts dispensational Bible study and
Paul's sound doctrine. Jadi ajaran Paulus yang sehat itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali. Kalau orang-orang tidak punya dasar mid-X dispensational, berbahaya sekali. Dan ini ChatGPT yang sudah dipagari dengan 20 referensi tentang mid-X. Saudara boleh pakai ini, kalau ini memang saudara boleh lihat, di situ saudara boleh percaya. Jadi kesimpulan, AI bukan menggantikan manusia, tidak ada Deus ya, tetapi memperkuat kemampuan manusia. Sama seperti kalkulator. Anak-anak sekarang kalau saudara bilang, 25 kali 17, tunggu dulu, mana kalkulator? Ya, tapi kalau dulu kita ada 25 kali 17, susun ke bawah, 2 kali, wah sudah dapat. Jadi membuat pekerjaan lebih cepat, membuat kita lebih cerdas, dan membuat kita lebih efektif. Saya kira itu saja yang boleh saya share. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih untuk Prof. Jimmy Posangi. Saya menangkap ada satu hal penting di sana, Prof. Jadi kalau tadi kita buka dengan penjelasan umum dari Captain Jenry, dan kini Prof sempat mengangkat dari historisnya juga, tetapi langsung menghubungkan ke hal yang malam hari ini menjadi tema kita. Artinya AI dalam perspektif, bisa saya dikatakan seperti itu, dalam perspektif biblikal atau secara teologi. Nah, yang saya tangkap begini, Prof. Ini mirip-mirip seperti pisau roti. Pisau itu jika di tangan seorang roti atau baker, maka dia akan menjadi pisau pemotong roti. Tetapi pisau yang sama jika itu berada di tangan killer, maka itu akan digunakan sebagai media untuk membunuh. It depends on whose hands, right? Oke, baik. Kita akan masih berbicara lagi tentang hal AI dan kemudian dihubungkan dengan teologi. Nah, karena ini tadi Prof sudah masuk di dalam ChatGPT AI mid-X, saya ingin segera menyapa dengan kasih Penatua Dr. Johnny Pabisa. Pak John, yang sudah disampaikan oleh Prof. Jimmy tadi itu bagian dari bagaimana memegari suatu pemahaman mengenai teologi itu sendiri, sehingga ketika orang menggunakan AI mid-X, maka mereka akan menerima satu input yang sudah ditanamkan, dan kemudian resultnya atau output yang nanti diperoleh lewat AI mid-X itu akan mendapatkan nilai-nilai teologi yang sangat bisa dipertanggungjawabkan secara dispensasional. Saya ingin mencoba menarik satu satu berkat dari sini. Sebetulnya apa sih yang mendorong Pak Dr. Johnny sendiri untuk merancang itu atau mendesain AI mid-X sendiri? Silakan. Iya, saya juga nggak ngerti, Pak, mengapa sampai bisa terancang seperti itu. Saya sangat meyakini bahwa karena pengasihan Tuhan saja, Tuhan Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit itu. Karena setiap hari saya berdoa, Pak, kiranya saya dilayakkan untuk menerima pengasihan dan dilayakkan untuk diizinkan oleh Tuhan Yesus untuk bisa menjadi berguna. Dan akhirnya mengalir begitu dan selesai. Selebihnya saya tidak tahu, Pak. Kesimpulannya adalah bahwa ini karena keinginan Tuhan sendiri, saya percaya itu, Roh Kudus yang bekerja memberikan pencerahan, dan akhirnya sampai selesai, dan tidak pernah berpikir bahwa ini bisa terdistribusi ke 10 negara sampai detik ini. Penggunanya sudah 1.517 orang. Dan saya percaya bahwa waktu yang sangat singkat ini, September sampai
Januari itu sesuatu lompatan yang luar biasa. Jadi itu saja Pastor Walda jawaban saya. Selebihnya tanya Tuhan deh gitu. Demikian, terima kasih. Baik Pak, terima kasih untuk jawaban yang sangat-sangat humble ini Pak ya. Karena memang orangnya juga humble sih. Nah, saya sempat ada percakapan dengan Pak Captain Jenry bahwa apa yang sudah didesain oleh Dr. Joni sendiri ini bisa ada nilai profit atau dividen di sana. Apakah Pak Dr. Joni sendiri tidak pernah berpikir bahwa itu bisa mendatangkan dividen atau profit sendiri? Silakan Pak. Tidak. Oh tidak ya. Karena memang saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan uang dari situ. Ya, saya cuma ingin supaya tidak ada lagi semakin banyak orang yang tersesat, Pak. Gitu. Baik, terima kasih. Lalu yang kedua, saya ingin generasi muda di gereja saya itu betul-betul dipagari. Karena terlalu beragam AI khusus, nanti saya sebut AI apa, itu yang ada di ChatGPT. Dan itu sebenarnya kalau kita menjadi pengguna aktif, maka kita akan melihat sebagai sesuatu yang sangat berbahaya. Itu aja Pak. Oke. Kalau kemudian nanti ada duitnya, biarlah itu jadi berkat bagi kita semua. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, saya ingin sedikit Pak menggelitik ini, karena Pak Dr. Joni sekarang ini memegang satu tanggung jawab sebagai ketua salah satu STT ya. Mungkin kalau saya boleh sebut saja STT Anderson yang ada di Manado. Nah tentunya itu dan Prof. Jimmy juga sebagai ketua senat Pak ya. Ini duet maut tanda kutip. Artinya bahwa Dr. Joni ini mewakili keseluruhan anak-anak didik dan juga gereja sebagai representasi, sehingga ini betul-betul harus dikawal. Nah yang ingin mungkin Pak saya ingin tanyakan, apa yang dapat dilihat sebagai suatu perbedaan yang tajam dari ChatGPT dengan AI MidX? Mungkin Pak Dr. Joni bisa memberikan sedikit keterangan hal itu. Silakan Pak. Oke. Pertama, AI yang saya sebut sebagai AI MidX yang sudah dikemukakan lebih dulu oleh Prof. Itu belum ada pengakuan dari gereja. Jadi itu semata-mata memang adalah bagian dari kepedulian, dan itu sudah dipublish dan sudah menjadi milik bumi ini. Itu ya. Jadi sama sekali tidak mewakili atau menjadi representasi dari suatu organisasi tertentu, termasuk sekolah tinggi teologi yang saya pimpin. Itu. Kemudian kedua saya ingin share barangkali, boleh ya? Ya boleh. Sekaligus saya memperkenalkan aja. Oke. Izin Prof, izin Cap untuk menyampaikan ini. Ya. Oke. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa menyelesaikan kegaduhan terkait dengan ketakutan dalam penggunaan AI. Tetapi dari pengalaman, dari testimoni beberapa pengguna, justru ini menjadi menarik. Mengapa? Karena jemaat awam pun itu bisa melakukan pengujian terhadap khotbah atau pengajaran Alkitab yang sementara kita ajarkan. Saya kurang tahu kalau kemudian terjadi penolakan terhadap AI, apakah itu dasar kekhawatirannya di situ atau ada dasar kekhawatiran yang lain. Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi. Dalam menggunakan AI, paling tidak ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu cerdas menggunakannya, bijak menggunakannya, dan bertanggung jawab menggunakannya. AI tidak pernah salah. Yang salah adalah manusia penggunanya. Jadi informasi yang dikeluarkan oleh AI, kalau dia keliru, itu karena penggunanya memberikan pertanyaan yang keliru.
Oke, nanti kita lihat. Mari kita pahami dulu apa itu AI. Jadi sudah dijelaskan tadi juga ya. Jadi paling tidak saya ingin menggambarkan bahwa AI itu sebenarnya adalah alat yang berbasis komputer. Dia tugasnya menganalisis data, mengenali pola, menghasilkan jawaban berdasarkan informasi yang pernah dipelajari. AI bukan makhluk hidup. AI bukanlah pengganti pikiran manusia. AI bukanlah sumber kebenaran mutlak. AI bukanlah pengganti hati nurani. AI bukan pengganti iman. Dan AI bukan tidak beriman. Dan AI bukan pengganti hikmat manusia. Jadi kalau ada tuduhan-tuduhan bahwa kita memposisikan AI seperti pengganti pikiran, sumber kebenaran mutlak, itu adalah hal yang tidak benar. Mengapa? AI itu bekerja berdasarkan data dan pertanyaan yang diberikan kepadanya. Jadi dia semak mau mendapatkan jawaban yang lebih valid, maka sangat ditentukan oleh data yang ada di dalam AI itu dan pertanyaan yang kita berikan terhadap AI itu. Kesalahan paling umum penggunaan AI, satu, menganggap jawaban AI itu sebagai kebenaran final. Makanya tadi Prof. Sangit mengatakan, kalau kita kosong, nah itu susah itu. Tetapi kalau kita berisi, maka kita bisa mengendalikan AI. Oleh karena itu, kalau mau menggunakan AI, belajar Alkitab juga. Jangan sampai tidak pernah belajar Alkitab. Mengikuti AI tanpa menyaring. Lalu kemudian menggantikan tanggung jawab berpikir yang seharusnya manusia lakukan, diganti dengan AI. Itu kesalahan umum. Kemudian, posisi yang benar terhadap AI adalah alat bantu bukan otoritas. Maka gunakanlah AI seperti kalkulator yang disampaikan tadi oleh Prof, kamus untuk bahasa, peta untuk perjalanan. Ya seperti itu posisi AI sebenarnya. Ada 3 fungsi sah AI. 1, akan membantu kita memahami. Jadi kita akan mendapatkan ringkasan materinya, tetapi boleh juga kita menjadikannya sebagai kumpulan materi. Kita akan mendapatkan penjelasan sederhana, tapi kita juga bisa mendapatkan penjelasan yang komplit. Lalu kemudian kita akan diberikan contoh dan analogi yang memudahkan kita untuk memahami. Kemudian yang kedua, membantu mengolah. Menyusun kerangka tulisan, merapikan ide, membandingkan sudut pandang. Oke, Bapak dan Ibu, saudara-saudara, saya perlu informasikan bahwa sudah ada sekitar 13 AI yang saya kembangkan. Jadi untuk bidang ilmu teologi ada 4, kemudian untuk home base dalam mengajar sudah dikembangkan itu sekitar 6. Lalu kemudian ada 1 khusus yang saya buatkan untuk anak saya yang kuliah di Fakultas Kedokteran. Teknologi Laboratorium Medis, Prof. Jadi anak saya itu dia katakan kepada saya pada awal kuliahnya, Bapak, saya sangat sibuk sekali. Tugas saya terlalu banyak. Hampir-hampir saya tidak punya waktu untuk istirahat. Karena anaknya itu memang sangat bertanggung jawab. Lalu kemudian, atas dasar itulah, saya mulai berpikir membuatkan AI untuk anak saya. Dan saya minta semua modulnya, saya minta semua bahan yang digunakan di kampusnya, dan saya tanamkan itu di AI yang saya kembangkan. Dan puji Tuhan, dengan adanya itu, maka anak saya bisa terbantu untuk belajar lebih efektif, belajar lebih efisien, dan bisa lebih menguasai apa yang dia pelajari di kampusnya. Sehingga di semester awal ini, semester 1, bersyukur bahwa semua mata kuliah yang diikutinya itu dia lulus. Oke. Kemudian ada 2 AI yang terbaru yang saya kembangkan dalam rangka penyelesaian studi saya, Prof, untuk S3 Teologi. Jadi saya membuat 1 AI yang terkait dengan metodologi penelitian karena ingin nyusun disertasi. Semua referensi saya
Yang saya sudah kumpulkan selama ini, saya sudah tanamkan di situ. Lalu kemudian ada satu AI yang memang khusus untuk analisis data. Jadi saya sudah kumpulkan karena saya akan mengarahkan data-data saya itu dianalisis seperti itu. Jadi sudah siap. Kalau bulan Maret sudah dibuka, maka saya bisa menyelesaikan proposalnya itu hanya dalam seminggu paling lama. Itu pun santai. Gitu. Oke. Lalu kemudian untuk tugas mengajar, saya mengajar di IPDN, Kampus Sulawesi Utara, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, dan semua berbasis AI. Jadi 4 mata kuliah yang saya ajarkan pada semester lalu itu semua berbasis AI, dan itu saya buat untuk kebutuhan itu berdasarkan RPS, karena di dalam RPS itu ada semua referensi. Kalau mau manual, saya yakin Prof punya pengalaman itu, mencermati juga. Kita punya 20 referensi atau 15 referensi atau 10 referensi di RPS. Untung-untung kalau kita punya 10 referensi itu. Gitu. Biasanya cuma 1, 2, 3, sampai 5. Tetapi ini 10 referensi semuanya saya tanamkan sesuai dengan RPS itu. Tentu ada metode pembelajaran tersendiri yang saya terapkan untuk anak-anak saya, pelajar kami, sehingga otaknya itu tetap bekerja, kemampuan analisisnya bisa meningkat, dan saya bersyukur, puji Tuhan, anak-anak kami di sini daya analisisnya itu wah luar biasa, kemudian hasilnya itu jauh lebih berkualitas dibandingkan tidak menggunakan AI yang saya siapkan. Oke, kemudian membantu mempercepat seperti yang disampaikan oleh Prof tadi. Ada catatan penting di sini bahwa AI itu membantu proses, bukan menggantikan tanggung jawab pengguna. Jadi itu barangkali menjadi catatan penting. Kemudian, kebiasaan wajib yang harus dilakukan oleh pengguna cerdas AI. Ini urutan langkah yang perlu dilakukan, dan ini adalah konsep yang saya harapkan dilakukan kalau menggunakan AI Meet X yang nanti kita akan coba praktekkan. Pertama, bertanyalah, buat prompt. Memang Bapak dan Ibu, ada 3 lapis ya yang harus kita lakukan di dalam AI kita. Saya itu 3 lapis. Yang pertama harus customize AI itu. Ya, harus di-customize. Tapi itu baru lapisan 1. Lapisan kedua adalah pada prompt. Di awal-awal saya menggunakan AI tahun 2022, lalu kemudian viral tahun 2023, itu saya mulai belajar prompt AI. Bahkan terakhir saya berguru pada satu dosen asal Indonesia yang mengabdi di Brunei, dan itu orangnya hebat sekali dalam AI, gitu ya. Dan dari situ kemudian saya mendapatkan beberapa kunci dalam membangun prompt yang baik. Selain itu saya belajar prompt dari AI sendiri. Itu lapis kedua. Lapis ketiga adalah kita harus betul-betul membingkai AI yang kita gunakan. Oleh karena itu, saya berharap bahwa kalau mau menggunakan AI, gunakanlah AI yang dibingkai. Jangan AI yang punya gaya bebas ya. Oke, ini langkahnya. Bertanya, prompt. Tetapi kalau AI Meet X tadi, pertanyaan sederhana pun dia akan jawab lengkap. Apalagi kalau pertanyaannya itu spesifik, pertanyaannya lebih berkualitas, maka tentu jawabannya akan lebih berkualitas. Tetapi bagi orang awam, saya sering kali katakan, sudah bertanya aja. Mau pakai dialog logat Manado juga boleh, gitu ya. Tapi saya belum coba logat Toraja ini. Gitu ya. Oke, jadi bertanya, lalu kemudian hasilnya keluar, baca dengan teliti. Jangan langsung copy paste. Kecuali kalau tingkat kepercayaan kita sudah tinggi, ya kita silakan gitu ya. Karena memang kan kita pengguna ini tahu sekali kan selama ini bagaimana jawaban AI itu. Lalu kemudian deteksi kemungkinan adanya bias. Makanya seringkali saya mengganggu itu hasil AI. Misalnya menguji iman. Di situ ada keterangan bla 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 bla, lalu menguji iman. Dalam pemahaman saya ini keliru, frasa ini keliru. Kok masa iman diuji? Yang diuji itu seharusnya orang yang beriman, gitu kan?
Iman tidak tidak perlu diuji, orangnya aja yang diuji. Lalu saya mengganggu AI itu dengan mengatakan, wah ini tidak benar ini bias ini, ya bisa berpotensi jemaat atau orang awam memiliki pemahaman yang salah. Lalu dia memberikan penjelasan mengapa dia menggunakan itu, lalu kemudian berdiskusi dengan saya yang seharusnya seperti apa, dan penentu yang betul itu adalah saya, bukan AI. AI itu asisten saya. Lalu kemudian kita diskusikan ulang. Jadi kalau saya menggunakan AI itu, waduh, berlapis-lapis itu langkah yang harus dilakukan. Jadi tidak seperti yang orang pikir ya, AI keluarkan, saya langsung copy paste. Tidak seperti itu. Lalu kemudian kita harus lakukan verifikasi. Nah, inilah perlu belajar. Jadi ketika orang kemudian membantah, wah ini bahaya ini. Nah, karena merasa bahwa itu dia sekolah teologi, saya kan juga sekolah teologi gitu. Akhirnya kan saya juga belajar. Oleh karena itu saya lakukan verifikasi dengan ilmu. Kita tidak membantah tanpa melakukan verifikasi. Harus kita lakukan verifikasi. Lalu kemudian uji tahap 1. Setelah verifikasi, kita uji tahap 1. Kita uji tahap 2. Kita uji tahap 3. Uji lagi, sampai kemudian akhirnya kita putuskan, ayo kita buat sintesis. Nah, sintesis ini yang menarik, saudara. Ya, jadi kalau saya menggunakan saya sampai pada level sintesis. Nah, ini ciri proses yang sehat, kritis. Kemudian kita uji berulang, bukan sekali jadi. Kita verifikasi, cek ayat, cek konteks, logikanya bagaimana. Kalau pakai referensinya kita buka, referensi manualnya. Karena semua referensi yang ditanamkan di dalam AI yang kami kembangkan itu adalah referensi real. Saya punya gitu. Nah, kemudian terakhir di sintesis. Kita yang meramu, bukan AI. Jadi diskusi-diskusi AI kita akan kembangkan di sana. Kemudian, oke. Ya. Kebiasaan wajib AI jadi ruang diskusi dan alat pengolah. Tetapi penggunanya itu harus tetap editor. Anda sebagai penentu dan penanggung jawab. Justru ini jauh lebih kuat daripada banyak orang yang mengandalkan buku. Bahkan buku itu kan seringkali tanpa verifikasi kan. Pokoknya ada buku karena sudah lama kita pegang, ya kita ambil saja. Gitu. Ketika saya ingin menanamkan referensi dalam AI, MidX itu yang disampaikan oleh Prof tadi, banyak buku dispensasi saya, Pak, Bapak, Ibu. Banyak sekali. Tapi banyak yang tereliminasi. Gitu. Karena tidak MidX gitu ya. Jadi nggak dipakai. Kemudian, kebiasaan wajib pengguna, meskipun proses risetnya sudah matang, ini dua hal yang harus kita jaga. Yang pertama, otoritas. Jadi otoritas pengajaran itu harus tetap firman Tuhan. Dan kerangka iman gereja. AI tetap sebagai alat kerja. Integritas panggilan yang membedakan materi benar versus khotbah yang mengembalakan adalah apakah yang akan kita gunakan itu kita pahami dan kemudian kita hidupi. Apakah kita siap menanggung konsekuensi rohani dari pengajaran itu? Jadi mimbar tidak boleh berubah menjadi output system, melainkan suara gembala yang menyampaikan firman. Kebiasaan wajib pengguna cerdas ini. Jadi wajib ini. Anda bisa menjelaskan ulang tanpa melihat layar. Anda harus tahu dasar ayat, konteks siapa kepada siapa, kapan, mengapa. Inilah dispensasional. Saya tadi mengajarkan tentang dispensasional, saya mengatakan ada dua hal pokok di sana. Yaitu kita harus mengerti kebenaran vertikal dan kita harus mengerti kebenaran horizontal. Jangan bicara kebenaran horizontal dulu tanpa mengerti kebenaran vertikal. Kita harus bicara dulu kebenaran vertikal sebelum kita bicara tentang kebenaran horizontal. Kita cek potensi biasnya. Kita susun outline dan kita berikan penekanan tersendiri. Kita lakukan sintesis sesuai dengan kebutuhan jemaat. Ini untuk aplikasi pastoral. Baik, saya akan memperkenalkan kebiasaan saya menggunakan AI supaya kita lebih fair ini. Jadi tidak sekedar teori ya. Inilah kebiasaan saya. Saya itu sampai pada level sintesis. Saya berkali-kali, saya pernah mengatakan itu kepada Prof. Bukan sekedar merangkai kalimat, melainkan satu, saya mengintegrasikan data.
Makanya saya pernah mengatakan, ayo kita gunakan triangulasi data. Kemudian menimbang bobot argumen, validitas, reliabilitasnya itu menjadi penting. Lalu kemudian kita tentukan penekanannya. Lalu diskusikan yang tidak relevan. Atau mungkin ada yang berpotensi bias. Ada juga. Walaupun sebenarnya kalau masyarakat awam itu aman-aman saja. Tapi bagi saya tidak aman, gitu kan. Kita menyesuaikan dengan tujuan dalam hal ini, apakah kemudian nanti itu untuk penggembalaan atau untuk khotbah. Ya menentukan apakah itu sintesis, itu kita, ya bukan AI. Bukan siapa yang mengetik, bukan siapa yang merangkai kata, melainkan siapa yang menentukan apa yang dipakai, apa yang ditolak, dan mengapa. Dan itu adalah saya, itu adalah pengguna. Jadi ini kebiasaan saya. Kemudian, siapa yang memegang kendali dalam menggunakan AI? Anda. Andalah yang memulai pertanyaan. Andalah yang mendeteksi potensi bias. Andalah yang mengoreksi dan mendiskusikan ulang. Andalah yang melakukan verifikasi. Andalah yang melakukan pengujian ulang. Andalah yang menyetujui atau menolak bagian tertentu. Andalah yang mengarahkan sintesis sesuai kebutuhan jemaat. Itu berarti AI tidak menginisiasi sintesis secara otonom. AI merespon arah sintesis yang Anda tentukan. Bukan AI berpikir untuk Anda, tetapi AI memperluas ruang berpikir Anda. Kita masuk tentang AI Mid-X. Mudah-mudahan menjawab ini. Oke. AI Mid-X itu dikenal dengan sebutan AI terkurasi. AI terkurasi itu berbasis pernyataan iman. Saya tidak pernah mengungkapkan ini dalam diskusi-diskusi. Tetapi dalam instruksi pokok saya, di dalam AI Mid-X itu adalah 16 pernyataan iman, selain 20 referensi berbasis murni teologi dispensasi Mid-X. 16 pernyataan iman gereja, itu semuanya digunakan sebagai alat bantu dalam rangka pengolahan dan sintesis, bukan sumber otoritas. Jadi kalau kemudian diklaim bahwa ini tidak sesuai dengan pernyataan iman, maka saya harus mengoreksi kembali, melihat jangan-jangan instruksi utama yang mengacu pada 16 pernyataan iman itu sudah tidak ada pada instruksi AI Mid-X ini. Sampai hari ini dia tetap ada. Sehingga demikian saya sangat yakin masih sesuai dengan 16 pernyataan iman. Kalau diklaim itu tidak sesuai, maka mari kita lakukan pengujian bersama. Apakah memang ini yang tidak sesuai, ataukah mungkin kita yang tidak sesuai? Ini bukan AI umum dan bukan AI bebas. Saya akan jelaskan nanti. AI umum itu seperti apa? AI umum atau AI public itu adalah AI yang dilatih dari berbagai ragam sumber global. Kemudian dia memuat berbagai pandangan teologis, filosofis, ideologis. Jadi semua masa ajaran itu ada di AI umum. Mau sesat, tidak sesat, progresif, Calvinis, teologi Kopenan, saksi Yehova, Mormon, itu ada di AI public. Gitu ya. Karena AI public itu tidak terikat pada satu kerangka iman. Jadi kalau menuntut AI Mid-X ini seperti AI public, maka saya tidak perlu membuat AI Mid-X. Gitu kan? Karena kalau Anda mau pada kerangka umum, kerangka umum itu ya silakan gunakan AI public. AI public itu bersifat luas. Dia netral secara desain, tetapi tidak netral secara isi. Nah, kalau dalam teori komunikasi itu, siapa yang kuat, itu yang muncul. Jadi contoh karakteristik AI umum itu adalah bisa menjawab dari sudut pandang Injili, sewaktu-waktu muncul, dia bisa saja, wah ini Katolik karena kuat, lalu liberal, skeptis, bahkan ateistik. Apa yang menjadi kesulitan pengguna AI umum? Dia harus ekstra menyaring sendiri informasinya itu. Untung kalau dia memiliki pengetahuan yang benar, pengetahuan yang tepat. Tetapi bagaimana kalau dia tidak pernah belajar? Gitu kan? Sayang jemaat kita. Kita menolak AI terkurasi, lalu kita menawarkan ke AI umum, justru sebenarnya kita sementara membawa jemaat kita pada satu tawaran yang kemungkinan bisa menyesatkan mereka.
perbedaan AI mid-X dengan AI umum dari sisi sumber. Kita lihat sumber data. Kalau AI umum itu sumber datanya global, beragam, sementara AI terkurasi, AI mid-X itu dipilih dan dibatasi. 16 pernyataan iman plus 20 referensi. Referensinya tidak spesifik, pokoknya mana yang bisa diakses. Tetapi kalau AI mid-X itu spesifik dan sub. Doktrin, campurologi. Tetapi kalau AI mid-X dikunci. Makanya apapun yang masuk pasti mid-X. Apakah progresif bisa dimasukkan di situ? Boleh. Tetapi dia akan koreksi teologi progresif itu. Lalu kemudian dia akan membetulkan berdasarkan mid-X. Semua bahan bisa dimasukkan di situ. Tapi semua akan terkoreksi dan akan disimpulkan berdasarkan mid-X. Jadi kita kunci di situ. Kemudian dari sisi otoritas, menentukan arah jawaban. Kalau AI public justru itu sistem. Jadi itu tergantung pada mesin. Tetapi kalau AI mid-X itu arah jawabannya sangat bergantung pada kita. Karena kita yang tanam instruksinya, kita yang tanam referensinya, maka yang kita harapkan adalah jawaban dari referensi. Bukan jawaban dari sistem secara umum. Batas teologis, kalau publik tidak ada. Tapi kalau mid-X ada. Lalu bagaimana ruang improvisasi? Kalau publik, umum, kalau terkurasi atau mid-X itu pasti dibatasi. Sehingga demikian, AI terkurasi tidak bebas berpikir. Jadi jangan sampai kita mengatakan dia bebas berpikir. Dia itu tetap asisten kita. Tetapi AI terkurasi itu, dia akan bekerja, dia akan berpikir dalam pagar. Pertanyaan, pagarnya yang mana? Itu tadi 16 pernyataan iman, lalu 20 referensi. Cukup itu. Satu pertanyaan diolah oleh 16 pernyataan dan dikomunikasikan dengan 20 referensi. Tidak cukupkah itu? Saya yakin itu lebih dari cukup. Kemudian, dari sisi fungsi, peran. Kalau AI public, asisten serbaguna. Gitu ya. Tapi kalau mid-X, asisten khusus. Peran teologis, public tidak jelas, tetapi mid-X ditetapkan. Mid-X, kisah para rasul pertengahan, 9 atau 13. Bagaimana kecocokannya dengan khotbah? Public sangat berisiko. Tetapi kalau mid-X, pasti relatif aman. Jadi kalau dikatakan berisiko-berisiko, yang didiskusikan itu adalah AI umum atau AI public. Kemudian, dari sisi etika gerejawi, risiko biasnya bagaimana? Risiko bias doktrin, publik tinggi, tapi mid-X sangat rendah. Akuntabilitasnya bagaimana? Kabur kalau umum, tetapi mid-X jelas. Layak di SOP gereja? Kalau AI umum, saya sarankan jangan. Buatkan SOP berkaitan AI umum, karena sulit. Tetapi kalau mid-X, itu pasti layak. Perbedaan prinsip otoritas. AI umum bekerja dalam ruang ide terbuka. Sementara AI terkurasi bekerja dalam ruang iman, bingkai pagar yang ditetapkan. Dalam kedua jenis AI, otoritas firman Allah tidak pernah dialihkan, sama. Tanggung jawab pengajaran tidak pernah dipindahkan dari manusia. Jadi tetap tanggung jawabnya ada pada manusia. Sekarang mari kita mengenal AI mid-X. Pak Pastor Walda, apakah kita mau mempraktekkan langsung? Boleh, sebagai contoh nanti kan? Langsung saja. Oke. Kalau memang kita mau praktekkan secara langsung, saya akan share dulu. Ya, saya akan share supaya semuanya bisa langsung mempraktekkan. Saya kira ini jauh lebih bagus. Sehingga demikian ini kita berdiskusi berbasis bukti. Jadi kita tidak sekedar cuap-cuap saja. Gitu. Oke. Saya share seperti yang Prof tadi sampaikan. Silakan Bapak dan Ibu klik link yang saya sudah sampaikan di chat Zoom ini. Saya akan coba praktekkan. Oke, kita akan coba. Oke.
Apakah sudah dilihat, Pak Pastor? Bisa. Sudah. Oke. Saya kebetulan coba-coba begini. Allah kan itu kasih. Gitu kan? Kita yang paling dekat saja Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita tidak mendapatkan uraian kalimat itu di tempat lain, atau di teks ayat Alkitab lain. Tetapi kalau mau menemukan apakah di teks ayat Alkitab lain itu ada bicara kasih, maka kita akan menemukan. Contoh dalam surat Rasul Paulus. Maka pertanyaan saya sederhana saja. Apa perbedaan kasih sebagai tindakan konkret Allah menyelamatkan dalam Yohanes 3 ayat 16 dan dalam surat Rasul Paulus? Ini kan menjadi menarik. Karena kasih kan itu kemudian menyelamatkan. Oke. Saudara-saudara boleh coba ya. Ini AI saya. Nanti saudara bilang bukan AI, ini AI saya. Ini contoh-contoh AI yang saya kembangkan. Ada ilmu administrasi kependudukan, organisasi dan manajemen, praktikum dan seterusnya. Ada justru kalau saya sebagai asesor, saya sudah bekerja dengan AI, Prof. Pak Cap, gitu. Jadi teman-teman itu bekerja 5 hari, saya cuma bekerja 2 jam menyelesaikan hasil visitasi saya, gitu. Lalu kemudian ada karya tulis dan artikel, lalu menguji lagu itu apakah tepat, tidak campurologi, saya juga sudah buatkan. Ini NP4, saya buat satu ya, untuk analis. Tapi NP4 ini saya belum publish, saya masih pakai secara pribadi. Kemudian ada Book GPT, ini bukan punya saya. Tapi saya seringkali mengecek juga referensi-referensi dari sini. Oke. Jadi ini tetap ya. Ini ChatGPT. Oke. Apa perbedaan kasih sebagai tindakan konkret Allah menyelamatkan dalam Yohanes 3 ayat 16 dan dalam surat Rasul Paulus? Ini jawabannya. Saudara-saudara boleh mencoba. Kalau saudara-saudara sudah membuka AI MidX, link yang saya sudah kirimkan tadi, maka saudara akan mendapatkan jawabannya. Mungkin tidak sama. Mengapa? Karena saya menggunakan AI OpenAI.com yang disebut tadi oleh Cap. Saya mengerti kelebihannya ini. Ada DeepSeek dan lain-lain. Ada Gemini yang sementara mencoba bersaing dengan OpenAI. Tapi saya sampai hari ini tetap memakai OpenAI. Dari tahun 2022 saya memakai OpenAI sampai sekarang. Karena keunggulan dari OpenAI salah satunya adalah narasi. Apalagi dia sekarang sudah versi 5.2. Gitu ya. Versi 5.2 ini itu sangat dia tergolong canggih. Bayangkan sekarang saya bilang canggih gitu kan. Tetapi tahun depan atau mungkin bulan depan udah ada yang lebih canggih lagi. Ini canggih, akurat dan presisi. Oke. Bapak dan Ibu, kalau saudara sudah buka, mari kita lihat di sini. Dia menjelaskan. Bahkan dalam bahasa Yunaninya juga dia sudah sampaikan. Lalu kemudian, apa fungsi kasih dalam Yohanes 3 ayat 16? Jadi, kasih ya dalam konteks Yohanes 3 ayat 16 itu menawarkan anak sebagai Mesias. Ini menjadi menarik kan? Lalu kemudian mengundang Israel dan bangsa-bangsa melalui Israel. Untuk masuk kemana? Ke hidup kerajaan Allah. Belum menjelaskan darah Kristus, pendamaian, pembenaran, dan seterusnya. Oke. Jadi, Yohanes 3 ayat 16 itu adalah kasih yang mengundang. Bukan kasih yang menjelaskan mekanisme keselamatan. Oke, bagaimana dengan kasih dalam surat Rasul Paulus? Jadi dia menjelaskan bahwa kasih dalam surat Rasul Paulus itu adalah kasih yang menyelamatkan secara tuntas. Jadi kalau kita terus, dia akan mendapatkan jawaban yang sangat menarik sebenarnya. Ada yang saya sangat suka sekali di sini. Dia, ini. Dari atas saya lihat bahwa saya tidak perlu lakukan koreksi. Karena sudah tepat. Lalu kemudian saya mengatakan begini, ayo kita buatkan sintesis konteks percaya pada kedua kasih itu. Bagaimana persamaan dan perbedaannya. Karena di bagian akhir siapa yang percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Surat Rasul Paulus juga menawarkan percaya gitu. Nah, jadi saya meminta supaya dia buat sintesis konteks percaya. Nah, lalu dia
mulai menjawab titik temu persamaan makna percaya Yohanes 3 ayat 16 dan surat Rasul Paulus. Pertama, sumbernya sama, yaitu kasih Allah. Lalu respon manusia tetap percaya sama. Objek iman sama, yaitu Kristus. Makanya 2 Timotius pasal 2 ayat 8 itu bicara, Rasul Paulus bilang begini, yang saya beritakan itu adalah Yesus yang sama. Saya mengatakan Yesus yang sudah mati, dikuburkan dan bangkit. Dalam Injil kerajaan itu Yesus yang sudah lahir dan seterusnya. Ya, itu sama. Jadi pribadi yang diberitakan itu sama. Jadi kesimpulan persamaannya adalah percaya selalu berarti berpaling dari diri sendiri kepada apa yang Allah lakukan melalui Kristus. Nah, kita lihat perbedaannya. Di sini menjadi menarik gitu. Gitu ya. Dia sudah jelaskan. Ini saudara-saudara, sifat iman. Jadi kalau Yohanes pasal 3 ayat 16 itu percaya kepada siapa dia? Yaitu Yesus yang menjadi Mesias. Sementara kalau dalam surat Rasul Paulus percaya kepada apa yang telah dia genapi di salib. Ini menjadi menarik sebenarnya. Nah, sehingga demikian, kalau kita hanya menginjil, berhenti di Yohanes 3 ayat 16, maka kita akan terbentur pada kebenaran vertikal, karena di sana menawarkan siapa dia? Yesus sebagai Mesias. Sementara Injil hari ini bicara tentang apa yang telah Yesus genapi di salib, yaitu ia telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Silakan beritakan Yesus itu siapa. Tetapi jangan berhenti di situ. Kita harus menyampaikan bahwa Yesus itu adalah yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Kalau kamu percaya, maka kamu pasti ke surga. Saudara-saudara, kita tidak boleh mengatakan terserahlah. Dia mau masuk kemana, kan itu urusan Tuhan. Bukan di situ jawabannya. Yang harus kita lakukan adalah kita bertanggung jawab terhadap pemberitaan yang kita lakukan. Kita orang di posisi tubuh Kristus, percaya untuk harapannya di surga, tapi kemudian kita memberitakan supaya orang itu ke bumi. Kan ini juga tidak bertanggung jawab namanya. Kita harus tetap bertanggung jawab. Karena saya adalah surga di atas, maka saya memberitakan Injil kepadamu supaya engkau juga bisa menikmati surga di atas. Jangan membiarkan. Gitu ya. Oleh karena itu, Joni Pabisa ini adalah pengharapannya surga di atas. Bukan surga di bumi. Bukan Yerusalem baru, bukan kerajaan 1000 tahun, bukan Yerusalem baru, bukan bumi baru. Kalau itu untuk Israel atau bangsa-bangsa melalui Israel. Ya, bukan pengharapannya di bumi. Karena itu, saya menawarkan, memberitakan bahwa Yesus yang harus kamu percaya itu adalah Yesus yang sudah mati, dikuburkan, dan bangkit. Dengan demikian, kita akan tetap berada di surga di atas. Saudara-saudara, ini banyak sekali, saudara. Wah, banyak sekali. Lalu kemudian, kalau kita mendapatnya sebenarnya sudah cukup ini. Ya, jadi kita tidak menolak Yohanes 3:16. Keliru ya. Kalau kita menolak Yohanes 3:16 ya berarti kita tidak mematuhi Roma pasal 15 ayat 4. Gitu ya. Tapi kita harus menempatkannya secara benar. Hari ini iman yang menyelamatkan harus sesuai dengan Injil Rasul Paulus. Kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa masih ada Injil lain yang bisa menyelamatkan, saya berharap mari kita belajar lagi, gitu ya. Tetapi saya ingin katakan bahwa Injil hari ini adalah Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit. Silakan, kalau sudah ada yang mencoba, silakan diberikan komentar. Saya ingin mendengar. Makanya kalau ada yang mengatakan, Pak, saya sudah menggunakan AI ini, kok kenapa hasilnya begini? Saya selalu minta, mana screenshot-nya gitu. Mana prompt-nya, mana pertanyaannya. Itu bukan tidak mempercayai Bapak dan Ibu, tetapi saya juga kan perlu memperhatikan, jangan sampai AI Mid-X ini sudah salah gitu. Gitu ya. Saya harus maintenance kalau salah gitu. Karena ada saudara seiman pernah bilang, Pak, kenapa jawabannya begini? Selidik demi selidik, dia menggunakan AI public gitu. Bukan AI Mid-X. Aduh, saya juga sudah panik, Pak. Itu jam 1 subuh. Saya harus bangun dan saya harus meneliti, melihat lagi 2 jam. Saya harus melakukan maintenance untuk itu, memastikan bahwa tidak ada perubahan, dan bersyukur dia memberikan kabar bahwa, Pak, saya salah masuk. Gitu.
Saya masuk di AI public, bukan AI MidX. Jadi silakan Bapak dan Ibu, saya akan tutup share ini dan mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa mencoba, karena kalau Bapak dan Ibu sudah mencoba, maka pasti akan semakin jatuh cinta kok, gitu ya. Ada jemaat awam, Prof, Cap, itu kalau dia dengar khotbah pendeta, dia itu buka AI MidX. Dan dia selesai khotbah pendeta, selesai ibadah, kalau saya ada di situ, dia pasti akan datang ke saya dan dia mengatakan, Pak, pendetanya tadi salah berkhotbah. Oh, apa yang salah gitu? Oh, dia bilang begini. Kan sebenarnya begini, Pak. Ayo kita lihat lagi, kita belajar lagi. Saya kan tidak boleh bilang salah juga kan? Nah, kita lihat saja. Kemudian ada seorang dosen STT di Jakarta. Dia pengikut, minta maaf, pengikut Stephen Tong. Dan sejak saya mengenalkan AI ini, Stephen Tong ataupun pendeta-pendeta lain kalau berkhotbah, dia langsung buka MidX ini, Pak. Dia langsung menguji khotbah itu. Wah, ternyata dia mendapatkan kesimpulan selevel Stephen Tong pun bisa kepleset gitu. Apalagi kita yang baru kemarin ini. Gitu ya. Jadi dia menguji. Dan kalau saudara semakin memakainya, maka saudara akan semakin sensitif, percaya deh. Dengar sedikit, Bapak dan Ibu tahu, ini bukan Injil Anugerah Allah. Ini agak keliru ini. Kita uji lagi, kita uji lagi, kita uji lagi. Tetapi saya ingin katakan bahwa ini otoritasnya bukanlah di atas segalanya. Dia harus tunduk di bawah firman Tuhan. Buka firman Tuhan. Uji. Dan jangan sampai saudara tidak mengujinya. Oke, kita kembali. Saya mau tutup ini. Boleh ya? Saya sudah mau tutup ini. Oke, saya kembali share lagi. Oke, kita coba untuk mengakhiri saja. Kita sudah coba AI MidX. Nanti kalau ada pengalamannya tolong diskusikan supaya saya tahu bahwa MidX ini so salah atau nyanda kan gitu. Sorry, bahasa Manado. Minta maaf. Oke. Ada prinsip etis dan teologis dasar yang harus kita patuhi ya. Jadi pengguna AI itu wajib menerima prinsip ini. Wajib ya. Sekalipun pakai MidX gitu. Firman Allah adalah otoritas tertinggi. AI tidak menerima wahyu dan tidak memiliki otoritas rohani. Pelayan firman tetap harus bertanggung jawab penuh atas isi dan dampak pengajaran. Kebenaran isi tidak otomatis berarti kejujuran proses. Ini menjadi menarik ini. Dan kejujuran rohani itu diukur dari klaim dan tanggung jawab, bukan dari alat. Semoga ini menjadi berkat bagi kita semua. Silakan diuji Pak. Kalau ada sesuatu yang agak lain, diskusilah. Dan kita akan mengecek sama-sama. Sayang sekali kalau kemudian kita mengatakan AI MidX ini sesat. Sementara kita tidak pernah melihat bahwa AI teologi progresif, AI Calvinis, AI Kopenan, AI Saksi Yehova, AI Mormon tidak pernah keluar dari mulut kita mengatakan bahwa itu sesat. Sementara AI yang dibuat ini, jujur saya ingin mengatakan bahwa dia sudah berhasil memporak-porandakan fondasi dari AI mereka. Progresif goyang dengan AI ini. Saksi Yehova goyang dengan AI ini. Calvinis, Mormon goyang dengan AI ini. Kovenan betul-betul dikuliti dengan AI ini. Apalagi silakan. Karena kita menempatkan AI ini dalam posisi yang benar. Sehingga demikian saya ingin mengatakan ini tepat posisi, ini tepat pemahaman. Bukan lagi, janganlah kita kemudian menjadikan diri kita itu sebagai sumber kebenaran.
Ya, IQ kita sih berapa gitu. Prof tadi sudah menjelaskan. Kemampuan kita berapa. Kejujuran akademik juga menjadi penting. Gitu ya. Kami tidak mencari gampang. Tetapi kami tahu bahwa sudah ada referensi yang pas kami tanamkan di sana. Saya kalau mau menyelesaikan satu pertanyaan hanya dengan cara manual, membuka satu buku, untung-untung kalau saya bisa menyelesaikan satu buku itu. Dan untung-untung kalau saya bisa mendapatkan pendapat yang sebenarnya dari penulis buku. Dalam teori mengatakan begini, 100% gagasan yang ada dalam buku milik penulis hanya 11-14%. Apakah ketika kita mengatakan menurut pendapat Becker, apakah betul itu pendapat Becker? Jangan sampai itu pendapat dari Becker kutip. Oleh karena itu kita perlu juga belajar membaca, ada teknik. Sekarang AI Mid-X ada, dan itu membuat Anda mudah untuk bisa mengetahui buku ini salah atau tidak. Buku ini layak dibaca atau tidak. Di selain itu, kita bisa belajar tentang kebenaran-kebenaran lain. Jemaat tidak akan mudah lagi dibohongi dengan khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga. Ketika dikatakan bahwa saudara-saudara, kalau saudara percaya, saudara akan sejahtera, saudara akan makmur. Coba saja di AI. Apakah kalau saya sudah percaya Kristus, hidup saya pasti makmur? Gitu kan? Hidup saya tidak akan mengalami penderitaan lagi. AI Mid-X akan bilang, dalam Filipi pasal 1, di situ dikatakan, kepada kamu dianugerahkan bukan hanya percaya, tapi juga menderita untuk dia. Nah, jelas sekali. Berarti kalau ada yang mengatakan bahwa kalau percaya Yesus itu tidak menderita, berarti dia salah. Gitu kan? Berarti ini berita bohong. Gitu. Tetapi bersyukur, walaupun kita menderita hari ini, penderitaan itu sejak kapan? 5 tahun lalu ya, kita menderita. Bahkan mungkin kita berteriak, Tuhan, kenapa saya menderita? Tetapi sampai hari ini, kita masih tetap bisa ada. Dan masih bisa tersenyum, masih bisa beraktivitas. Mengapa itu kita tidak syukuri? Dan kemudian merefleksi ke belakang, Tuhan, 5 tahun lalu saya menderita. Saya sudah berteriak, tapi ternyata hari ini Engkau masih membuat saya ada di muka bumi ini. Dan saya masih bisa berbahagia dan masih bisa tersenyum. Kita syukuri itu. Jangan kemudian kita mempermasalahkan penderitaan. Karena penderitaan juga adalah anugerah. Bapak dan Ibu, terakhir yang saya mau katakan, bahwa berita hari ini adalah Kristus mati, dikuburkan, dan bangkit. Inilah yang kemudian menjadi semangat AI Mid-X. Di mana ketika berita ini sudah mulai dikaburkan, maka Injil hari ini, Injil Paulus, itu menjadi Injil yang tidak berlaku lagi kalau itu tidak diberitakan. Tetapi kita harus memberitakan terus bahwa percaya pada Kristus yang telah mati, dikuburkan, dan bangkit. Maka itu berarti bahwa kita sementara terus memberitakan Injil anugerah Allah, Injil yang diterima oleh Rasul Paulus, yang diwahyukan khusus kepada Rasul Paulus. Demikian penyampaian saya, dan mudah-mudahan penyampaian yang panjang ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Prof. Kalau ini di stage, saya minta supaya audiens bisa memberi tepuk tangan ya. Baik, yang ingin kita diskusikan sebentar ini, Pak. Jadi Pak Dr. Joni tadi sudah menjelaskan bahwa AI itu bukan segalanya, tetapi AI itu adalah assistance, ya. Dia dalam konteks membantu. Jadi final decision atau keputusan terakhir itu ada di tangan kita. Betul begitu, Pak ya? Berdasarkan pengujian dan pengujian. Nah, jadi apa yang sudah disampaikan oleh 3 narasumber kita, Kapten Jenry Adiputra Gandaria, Magister Teologi, dan juga Profesor Dr. Jimmy Pusangi, serta dengan Dr. Joni Pabisa,